Nih, gue nemu barang, gila. Ini barangnya murah banget. Berapa? Lo bayangin, shock breaker nih, harganya 100 ribuan. Buset, murah banget. Teman-teman, nih dengan saya Edmund Zulfikar di sini nih di Grid Auto News. Nah, kali ini saya nggak sendirian karena saya bakal ditemani oleh teman saya. Raditya Herdianto, saya dari Grid Auto Tips. Nah, kali ini nih kita akan membahas barang-barang yang kita beli secara online ya. Dan barang ini dalam artian bukan barang-barang yang ini ya, yang asli itu nggak apa. Ini barangnya murah banget, sumpah. Harganya tuh bahkan nggak nyampe 100 ribu. Nah, daripada kalian penasaran, saksikan terus di channel Grid Auto. Dit, biar nggak penasaran kita buka aja kali barangnya apa ya. Ayo, penasaran gue juga. Mau yang mana dulu, yang panjang atau yang kecil dulu kecil? lah. Oke, yang kecil dulu. Oke. Ini teman-teman, nih. Ini barang ini saya beli ya di salah satu toko online produsen Indonesia, Tokopedia, dan harganya ini murah banget. Nah, daripada kalian penasaran untuk harganya, ntar kita bahas. Kita buka dulu ya barangnya seperti apa. Coba lihat. Tahu nggak nih apaan? Nggak tahu, makanya nggak tahu ya. Gue penasaran. Nggak tahu kan belum ini kan. Nah, udah kelihatan nih. Wah, bagus. Oh, salah itu. Oh, salah ini barangnya. Ini masih mulus banget, ini masih ada ininya juga tuh. Masih ada segelnya. Sebenarnya apa sih ini, Mil? Nah, jadi ini nih adalah kampas rem buat Toyota Avanza nih. Kita lihat tuh. Ada Toyotanya kan? Iya. Kira-kira nih boxnya menurut lo asli palsu nih? Oke, kalau gue jelasin dari sisi teknis ya. Ini boxnya mungkin bisa dibilang sama kayak aslinya ya, tapi kan kita nggak tahu barangnya gimana. Mending buka ya, Mil? Buka dulu deh. Oke, kita langsung buka. Lo mau tau nggak harganya berapa? Berapa lo beli? Nggak ada 100 ribu. Buset. Gue sih sempat ngobrol nih sama ya beberapa penjual aksesoris sama spare part itu di salah satu toko, dan mereka bilang kalau misalkan harga di bawah 100 ribu tuh harganya udah nggak masuk akal. Oke. Dan itu udah dipastikan ini barangnya palsu, jadi bukan KW atau apa namanya, udah palsu lah ibaratnya. Tapi lo sendiri tahu nggak kenapa ini bisa dibilang palsu? Ya nggak tahu tuh. Oke. Ini jadi gue jelasin ya. Nah, jadi beberapa kali gue nanya ke pihak produsen. Ini kebetulan dari Akebono. Akebono Parts itu kan yang produksi di Indonesia adalah Astra Auto Parts. Harga aslinya itu sekitar 240.000 untuk brake pads-nya Avanza ya. Jadi kalaupun dijual lebih murah, harganya nggak akan jauh dari situ. Nah, yang Ermil sebutin tadi, harganya di bawah 100.000. Bawah 100.000. Itu dari segi harga udah bisa dipastikan palsu. Nah, terus bagaimana cara membedakan palsu dengan yang asli? Jadi gini, Mil. Apa tuh? Kalau yang asli, dia itu ada batang besi di ujungnya. Di ujung sini tuh dia seharusnya ada batang besi. Di sini? Itu fungsinya kayak kalau di ban itu ada TWI, Tread Wear Indicator. Nah, di kampas rem tuh juga ada. Jadi bukan celah ininya, tapi bagian batang besinya. Di bagian sini kan ya? Di ujungnya. Di ujungnya kan? Jadi ketika kampas rem udah mulai habis, nah batang besinya itu gesek cakramnya. Nah, ini nggak ada, dia nggak ada TWI-nya, udah pasti palsu. Tapi kalau dipegang ini kayaknya kasar banget ya? Nah, kalau dipegang sebenarnya bukan kasar atau halus, Mil. Dari material kampasnya sendiri, pihak Astra Auto Parts bilang, Akebono palsu itu dia kampasnya berwarna cerah, terang seperti ini. Ini terang nih. Ini terang ya? Terang banget. Dan kalau dipegang bersih malah. Bersih dan halus. Kalau yang asli justru warnanya lebih gelap, cenderung warna hitam, kayak hitam-hitaman lah. Terus juga kalau dipegang kasar malah, Mil. Kasar dan dia ada kayak semacam serat-serat gitu ya? Bukan serat, apa kayak gemuk. Oh, kayak gemuk. Kayak ada cairan-cairan lengket gemuk itu dari sisa produksi. Itu malah yang asli. Ini kalau yang palsu itu malah kelihatan bersih. Nih, Dit, tadi kan kita udah ngejelasin nih. Mau tau nggak harga yang pasti berapa? Berapa ini? Harganya Rp67.500 dan itu kalian bisa dapatkan secara online. 4 kali lipatnya itu sama yang asli, harga lebih murah. Terus ya, ya gue juga mikir ya, lu beli kampas rem harga 60 ribuan, nyawa lu coy yang jadi taruhannya buat ngerem. Ya kalau ya secara materialnya kan tadi yang gue bilang, dia itu yang asli lebih kasar dan dia ada bekas sisa produksi. Dia memang ada material khusus yang dari pihak produsen pun juga nggak bisa menjelaskan secara pasti karena kan itu rahasia ya, rahasia dapur lah katakanlah. Nah, tapi kalau yang palsu begini kan kita juga nggak tahu bahannya dari apa. Mungkin dari kertas bekas dipadetin atau dari besi-besi baja, besi apa namanya, serpian-serpian besi dipadetin gitu ya. Kalau kita tekan rem ya, kalau remnya langsung pakem lah. Kalau remnya Senin Kamis, lo ngerem Senin berhentinya Kamis, kelar hidup lo. Berarti itu
udah ngeremnya lemot jadinya. Terus Iya. ngerusak sih kalipernya itu sendiri ya. Itu cakrame kan kita nggak tahu. Pas dibejet ternyata malah nipis cakrame. Lu beli 60.000 tapi ganti cakrame 1 juta. Nah, Sama aja bohong ya. Iya. Ngirit nanya buntung mending jadinya. lu beli 200 ribuan ke atas ya 240.000, 250.000, tapi ya seenggaknya part yang lainnya ya, istilah part pendukung kayak cakram, kaliper itu juga tetap aman. Nah terus satu lagi Mil, perbedaan Akebono, kampas rem Akebono ini, kita ngomongin Akebono yang asli sama yang palsu Apa tuh? dari kode produksinya. Ini ada kode berbikin nih. Nah, kalau lu lihat di situ, itu tulisannya 8130 Ya. dan semuanya sama. Jadi kalau misalkan kalian beli kampas rem kode produksinya 8130 sudah dipastikan palsu. Karena dari pihak Astra Auto Parts sendiri mengatakan bahwa tiap kode produksi yang asli itu pasti berbeda-beda. Bahkan dalam satu packing itu per piece-nya itu pasti beda-beda kode produksinya. Berarti satu ini sama yang itu pasti Beda, beda. Nggak beda. mungkin, misalkan ini 8130, yang Iya. asli di situ 8131. Nah, atau 8132 ini 8130 semua. Semua. Ini sama tuh. Iya, ini sama makanya Iya. 8130. Terus materialnya kalau di ini kan kayak kurang proper gitu tuh. Kalau dibilang material sebenarnya dari pihak produsen, terutama dari Astra Auto Parts yang pernah gue tanya, sebenarnya produksi bisa materialnya bisa dikatakan mirip-mirip. Nah, cuman bagi teman-teman ya yang kayak tetap ya udahlah 60.000 ini atau berapa tetap mau beli ya sebenarnya itu hak kalian. Tapi kalian perlu ingat material dari brake padnya ini, kampasnya kita nggak tahu mereka itu produksinya pakai apa. Efeknya itu bisa macam-macam ya. Ya kan? Terus juga dari cakramnya. Cakramnya itu kan pasti ya namanya dia bergesekan lama-lama aus. Kalau udah aus mau nggak mau harus ganti. Harga cakram itu nggak murah. Terus juga balik lagi untuk keawetan pemakaiannya di kalipernya sendiri itu kan dia yang neken brake padnya ini. Ya. Brake padnya daya cengkramnya nggak bagus, otomatis kan kalipernya kerja lebih cepat. Ya kan. Nah otomatis pengeremannya jadi pakemnya itu jadi berkurang. Jadi Seperti itu. itu dengan harga 60.000 ini walaupun murah tapi efeknya berarti Ya kemana-mana. kemana-mana gitu, panjang gitu ya. Dari produk yang harganya murah, tapi efeknya bisa ke istilahnya Komponen yang lain ya. komponen lain pendukung yang lebih mahal kayak gitu. Hampir di seluruh e-commerce gue pribadi nih, gue nyari-nyari, gue nemuin dan harganya rata-rata mirip. Entah di Tokopedia, entah di Bukalapak, entah di Shopee. Dia itu harganya mirip-mirip dan itu pun meyakinkan itu karena misalkan dia sellernya salah satu seller yang punya salah satu bintang atau poin yang lumayan bagus gitu. Tetap ada yang jual. Dan tetap ada yang jual dan itu pun nggak satu toko dua toko, itu hampir banyak tokonya. Kalau kalian lihat di e-commerce segala macam, nah itu kalian bisa lihat, kalian bisa bandingkan harga-harganya dan ya namanya komponen otomotif seperti kampas rem segala macam itu kan harga sudah ini ya, harga nggak bohong lah ibaratnya ya. Ya. Harga menentukan kualitas. Nah, ada harga ada barang. Dan harus ingat. kita kan tadi kan ini lengkap, ini ada satu gue beli nih. Nah ini nih makanya apa nih? Apa sih? Ini panjang kan? Iya, panjang-panjang apa ini panjang-panjang. Jadi teman-teman ini adalah shock breaker belakang buat Toyota Avanza. Oh, shock breaker belakang. Nah, ini dia. Coba lihat nih, Ini udah gue dibuka sih kemarin, gue penasaran karena harganya murah banget nih, 100.000. 100.000 coy. Nih kita taruh belakangnya deh biar nggak ganggu. Buset. 100.000. Bayangin harga shock breaker buat mobil 100.000. Sedangkan shock breaker motor aja 100.000 tuh susah nyarinya. Ini yang asli 240.000. Ini 100.000. Buset. Dan mau tau nggak harga aslinya berapa? Gue cek sih di situs create-auto.com ya. Buat harga shock breaker Avanza itu rata-rata yang belakang nih itu 450.000. 450.000 ya. 40. 4 kali lipatnya lebih murah. 4 kali lebih murah. Tapi kalau dilihat dari bungkusnya kelihatan ori loh. Bungkusnya sih meyakinkan. Pas dikirim tuh meyakinkan dia karena di bubble wrap segala macam itu kan. Itu meyakinkan, tapi pas dibuka coba dilihat deh kondisinya gimana. Sampai ada barcode-nya, memang gila ya sekarang penjual-penjual nakal tuh niat gitu loh buat palsuin barang, istilahnya jual barang palsu. Tapi yang perlu dikhawatirin adalah barang-barang kayak begini, penjual kadang juga ada yang masang harganya mungkin setengahnya atau mendekati harga asli tapi ternyata barang palsu. Nah terutama juga shock breaker ini kan dia barang yang istilahnya kita pakai mobil juga jarang kelihatan. Pada saat udah mulai bermasalah kita beli kan kita juga harus yakin. Nah, mau tau nggak bedanya yang asli sama yang palsu gimana? Katanya ada warnanya. Warnanya kelihatan banget tuh kayak cat di pilok gitu tuh. Yes, jadi nah ini juga berkaitan dengan beberapa kali gue main ke bengkel, nanya-nanya dengan bengkel spesialis untuk kaki-kaki.
Ini tuh bisa dikatakan barang rekondisi, men. Iya. Barang refurbish. Jadi kenapa bisa dikatakan barang refurbish? Karena dari catnya, mereka ini pakai cat yang model gloss. Model ya seperti Pilox lah ya. Atau cat, bukan cat air ya. Ya. Apalagi cat tembok. Pokoknya dia model catnya cat gloss. Sedangkan kalau yang asli, dia itu pakai powder coating. Powder cat. Jadi warnanya kayak apa ya? Warna matte, warna doff dan kasar. Nah, kenapa mereka pakai jenis cat yang model Pilox ini? Karena secara harga cat yang jenis ini lebih murah dan lebih cepat prosesnya dibanding yang powder coat. Powder coating itu prosesnya itu memang harus lebih lama untuk lebih kering dan juga harganya mahal. Biasanya bengkel kan nggak mau modalnya gede kan, akhirnya diakalin supaya biar kelihatan bersih, pakailah cat yang model begini, yang model gloss. Jadi gini Dit, ini ada ceritanya nih. Apa? Jadi pas gue beli ini gue nanya juga ke sellernya, dia ngakunya barang lelang. Nah, gue penasaran dong kok ada barang lelang gitu kan. Apa sih tuh barang lelang tuh apa gitu. Nah setelah ditanya-tanya, Pak barang lelang itu apa? Jadi dia bilang gini, barang lelang itu adalah barang, dia ngakunya ini sellernya ngaku bilang kalau barang lelang itu barang yang diambil dari lelangan toko atau enggak lelangan dari produsen itu yang nggak dipakai atau yang gagal produksi. Jangan percaya. Itu gue nggak percaya dong. Akhirnya gue tanya nih ke salah satu pedagang yang ada di Jakarta gitu, pedagang aksesoris dan spare part. Dia bilang barang lelang ya hitungannya sama aja kayak barang palsu, barang reject yang dijual lagi itu atau enggak barang yang udah rusak atau yang udah dipakai di rekondisi lagi. Dan ini kelihatan banget kok hasil rekondisinya pertama dari penyokan-penyokannya. Namanya barang bekas, barang rusak yang dibenerin lagi ya. Dia kan untuk menyamarkan fisiknya tuh dicat. Pakai catnya aja udah kelihatan bedanya, tapi dilihat lebih detail lagi nih dia masih ada bercak-bercaknya. Terus nah ini kan mil ada penyok-penyoknya nih di atas di sini. Ini masih penyok tuh. Nah, ini penyok-penyok. Nah, terus juga taunya bekas rekondisi atau enggak gimana? Nah, ini as untuk shock breakernya bisa dilihat. Ini tuh apa ya? Kayak bekas congkelan. Congkelan ya benar. Jadi ada kasar dan kayak ada sobekan-sobekan bekas benda tajam. Biasanya ini kan kalau shock breaker rusak ini kan dia udah pecah. Udah pecah ya? Dia diganti sama yang baru. Tapi juga cara masangnya kita juga nggak tahu kan. Udah masangnya nggak bener, part yang diganti juga pakai apa kita nggak tahu. Dan nih ya istilahnya bodohnya yang bikin shock breaker ini, bearing dudukan shock breakernya ini juga ikut dicat. Padahal yang asli ini warnanya silver. Masih bawaan dari bearing itu sendiri ya? Iya. Nah terus juga nih ya, kalau kita tekan, ini gampang loh, gue neken pakai tangannya. Masih bisa pakai tangan ya? Ini pakai tangan. Nah, ditekan aja nih. Dia kan pendek. Kalau yang masih bagus, ketika kita lepas, dia langsung naik, ceklek. Tapi ini lama banget naiknya. Udah kayak mau terbang ya? Ancang-ancang dulu. Ini eskalator kita kalah cepet masih lebih cepet. Iya. Nah, kalau yang bagus ini kalau kita tekan pakai tangan susah. Minimal kita harus tekan ke lantai. Ini berpengaruh juga nih. Pengaruh banget karena kalau untuk efeknya ke mobil, mungkin teman-teman bertanya kan, nah, terus maksudnya kalau misalkan beli yang kayak gini, toh juga kita pakai buat harian nggak begitu masalah lah. Mungkin bagi kalian pikirnya seperti itu, tapi ada bahaya tersendiri yang bisa timbul ketika Anda memakai barang-barang seperti ini. Pertama yang tadi Hermil jelasin, dia kan ini terlalu empuk ya. Pada saat terkena beban, otomatis kan center of gravity mobil itu kan terlalu ke bawah. Otomatis beban kerja mesin jadi lebih berat karena mobil jadi lebih ambles. Terus juga daya peredamannya juga udah pasti nggak enak. Kalian beli 100.000, ini 100.000 ya Mil? Lalu kalian beli 100.000, yang asli 400.000, cuma nambah 300.000. Kalian juga paling pakai ini cuma berapa lama, sebulan 2 bulan, mobil udah ambles. Kalau udah ambles, udah pasti rawan mentok ya. Komponen-komponen bawah kayak tangki bahan bakar atau sasis itu gampang banget terbentur. Terus juga untuk pengendalian, namanya shock breaker ini kan dia sebagai kaki ya. Istilahnya kalau ban itu kan telapak kaki, kalau ini kakinya. Dia kan daya peredamannya udah pasti kacau. Pada saat bermanuver, ini pasti gampang banget limbung. Kalau mobil gampang limbung, pengendalian makin jelek. Resikonya apa? Pada saat misalkan depan ada rem mendadak, atau kalian harus menghindar. Kalau pakai shock breaker yang baik, dia bisa menahan peredaman, menahan guncangan supaya mobil tetap stabil. Kalau pakai shock breaker beginian, ya istilahnya saya bisa katakan di atas 60-70% mobil kalian bisa kebalik gitu loh. Tapi kan saya alternatif juga nih, misalkan lagi rusak banget dan kondisi shock breaker yang dia ada di mobil kan. Ini emang bisa jadi alternatif, cuman ya umurnya
kira-kira ya antara seminggu atau nggak sebulan nggak udah aus lagi gitu kan. Terus yang ini Dit, tadi kan ngomongin OLED-nya emang ada embossnya, emblem itu ya buat itu nanjay barcode kan. Barcode-nya. Tapi kalau dilihat tuh barcode-nya kan bukan barcode yang ini ya. Kalau kalian bisa cek barcode-nya itu, misalnya kalian beli sepasang, kiri kanan itu barcode-nya sama. Kalau yang asli itu udah pasti beda, karena setiap output dari pabrik itu pasti cetak kode produksi itu pasti beda. Seperti itu. Banyak tuh banyak banget nih. Iya ini mah parah. Ya istilahnya tadi dari segi pengendalian, daya redam, terus juga lu mesti tahu juga Mel. Apa tuh? Efek ke ban juga bisa. Kenapa tuh efeknya? Kan shock breaker ke ban. Oke, emang pasti ada inilah kan karena guncangan segala macam. Dia kan daya peredaman guncangan dan getarannya kan jelek. Ya. Otomatis pressure-nya itu gede di ban. Ban mobil kalian jadi lebih cepat aus. Ya, jadi lebih cepat aus, tekanan udara di ban jadi lebih cepat kempes ya karena beban berlebih, dan satu resiko yang bahaya bisa pecah ban. Karena pressure ban dari tekanan bobot mobil yang lebih besar ke ban itu membuat dinding ban jadi lebih lemah. Ketika dinding ban lemah, Anda lewat di jalan rusak terutama dalam kecepatan tinggi, udah itu resiko pecah ban bisa terjadi. Gimana Mel? Udah ngerti belum Mel? Udah sih, jadi emang tuh harga murah tuh nggak selamanya ini ya menguntungkan ya. Pokoknya kalau dari gua prinsipnya adalah untuk komponen-komponen spare part mobil itu ada harga, ada kualitas. Mungkin mirip-mirip lah sama barang elektronik. Itu setuju. Tapi mirisnya Dit ya. Nah itu gue ngecek juga nih ke semua situs e-commerce gitu kan. Dan hampir semuanya tuh ngejual juga. Entah itu yang tadi kayak Kampas Rem juga kayak tadi Tokopedia, tadi Bukalapak, entah di Shopee atau di ini pada ngejual semua. Dan nah ini juga nih perhatian nih buat temen-temen ya. Ya buat kalian yang suka belanja online jangan lupa perhatikan nih. Pertama sellernya, kita cek apakah seller itu memiliki reputasi yang baik atau enggak. Yang kedua harga. Harga tuh oke lah. Harganya nih ada yang gue cek juga nih, ada yang harganya mirip-mirip sama yang asli. Dengan kondisi yang menurut gue sama. Nah itu kan bisa juga menipu juga kan ibaratnya. Udah itu mah lebih parah lagi karena udah ditipu, harganya lebih mahal lagi kan. Nah itu memprihatinkan dan itu banyak sekali. Lebih pasti kalian minta fotonya. Foto real barang yang diproduksi. Kalau misalkan dia nggak mau atau ogah-ogahan, ya mending udahlah tahan dulu aja. Banyak gimmick ya. Ada gimmick-gimmick yang mungkin kita nggak ngerti dan kita percaya gitu kan. Itu juga patut diwaspadai gitu kan. Karena yang asli ya paling gampang itu tanya asli atau enggak. Ketika dia tambahin gimmick, nah itu kita wajib curiga. Karena yang ketika pernah gitu berani bilang ini asli, nah itu kita bisa ini dan kita juga bisa menuntut nih kalau misalkan kita merasa ditipu. Karena walaupun emang sih kita beli barang, itu barang bisa dikembalikan lagi, tapi kan kita memakan proses waktu yang cukup lama gitu kan. Kalian yang tadi pengennya serba cepat dengan belanja online, taunya jadi lama karena yang barang yang kalian beli tidak sesuai ekspektasi dan akhirnya balikin lagi, nge-repair lagi, butuh waktu lagi. Rugi ongkos kirim juga. Nah kita juga nggak tahu tuh kondisinya, apakah uang kita balik seutuhnya atau enggak kan. Nah itu sih Sob. Oke Dit, berarti ini nggak recommended ya? Iya. Harganya udah waras sekali. Oke teman-teman, itu aja video dari kami dan semoga kalian bisa dapat pencerahan ya dengan adanya video ini dan kalian juga hati-hati dalam ketika melakukan pembelian secara online karena itu balik lagi karena nggak semuanya itu bisa didapatkan sesuai dengan ekspektasi kita walaupun harganya ya mungkin terjangkau tapi kualitas kita nggak tahu. Itu saja Dit. Oh ya buat teman-teman jangan lupa ya nih main-main nih ke channelnya Great Auto Tips. Oke, jadi di Great Auto Tips buat teman-teman yang ingin melihat seputar tips atau perawatan atau penjelasan fitur teknis mobil. Nah, di Great Auto Tips ada kumpulan-kumpulan video yang bisa Anda saksikan. Jangan lupa juga subscribe jangan cuma di Great Auto News, Great Auto Tips juga. Oh, kita juga Great Auto News punya ini loh, punya Instagram juga. Jangan lupa ya follow juga tuh biar kita terus berkembang. Great Auto News ya. Jadi punya dong. Great Auto Tips. Oke teman-teman itu saja dari kami dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.